Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Teman-teman para mahasantri dan mahasantriwati Mufid Islamic Academy, kita lanjutkan pembahasan syarah Al-Qawaid Al-Arba' yang kita baca dari kitab Syarah Al-Qawaid Al-Arba' karya Syekh Sa'ad bin Nasir Asy-Syadzili hafizahullah ta'ala. Di pertemuan yang lalu kita belum menyelesaikan matan di bagian As'alullah al-Karim Rabbal Arsyil Azim ayyatawallaka fid dunya wal akhirah wa ayyaj'alaka mubarakan aina ma kunt. Kita baru sampai ayyatawallaka fid dunya wal akhirah, yaitu doa dari penulis agar Allah membimbing kita dalam urusan kita di dunia dan di akhirat. Dan sekarang kita lanjutkan dalam doa penulis agar kita dijadikan sebagaimana yang beliau katakan, wa ayyaj'alaka mubarakan, dan menjadikanmu seseorang yang menebar kebaikan. Silakan. As'alullah al-karima rabbal ashir azim ayyatawallaka fid dunya wal akhirah wa ayyaj'alaka mubarakan aina ma kunt. Aku memohon kepada Allah Ta'ala yang maha mulia, Rob yang memiliki arsy yang agung, agar senantiasa membimbingmu di dunia dan akhirat, dan menjadikanmu seorang yang menebar kebaikan di mana saja engkau berada. Pensyarah mengatakan, penulis pada kalimat ini mendoakan setiap orang yang membaca risalahnya agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikannya sebagai orang yang mubarak atau diberkahi Allah. Manusia yang mubarak adalah manusia yang pada dirinya terdapat kebaikan yang terpancar baik untuk dirinya sendiri maupun orang lain. Setiap manusia boleh disifati dengan sifat mubarak ini, dan boleh pula disifati sebagai orang yang pada dirinya terdapat keberkahan. Akan tetapi, ungkapan dan sifat tabarak atau yang maha suci atau memberi berkah tidak boleh disematkan kecuali pada Allah saja. Hal ini dikarenakan tabarak adalah bentuk mufa'alah. Tidak ada yang mampu memberikan keberkahan kepada semua hal kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Oleh karena itu, menurut pendapat yang tepat bahwa tabarak dikhususkan hanya untuk Allah saja. Allah berfirman, Tabarakalladzi nazzala al-furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Furqan atau Al-Quran kepada hambanya, agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam. Quran Surat Al-Furqan ayat 1. Allah Ta'ala juga berfirman, Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Maha suci Allah yang di tangannya lah segala kerajaan dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Quran Surat Al-Mulk ayat 1. Penulis juga mengatakan, Ayyana ma kunta. di mana saja engkau berada. Pensyarah mengatakan, maksudnya agar Allah menjadikanmu manusia yang menebar berkah atau kebaikan di negeri mana saja engkau tinggali, di tempat mana saja engkau singgahi. Tidak dapat dipungkiri bahwa seorang hamba senantiasa membutuhkan bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta menjadikannya sebagai sebab suatu kebaikan dan manfaat di mana saja dia berada. Ya. Teman-teman yang dirahmati Allah, penulis juga mendoakan agar siapapun yang mempelajari buku ini, membaca dan mengajarkannya, dijadikan manusia yang mubarak. Artinya, bisa menjadi penebar kebaikan ya, di mana saja dia berada. Tapi ada catatan, yang boleh adalah sifat mubarak. Adapun tabarak ini hanya untuk Allah saja. Sebagaimana dalam firman Allah yang sudah dibacakan tadi, tabarakalladzi, itu semua adalah untuk Allah semata.
Baik. Bagaimana sih orang yang mubarok itu? Orang mubarok itu terpancar dari dirinya bahwa dia punya kebaikan yang bisa dia tebarkan. Dia berteman dengan sekelompok orang, maka teman-temannya mendapatkan kebaikan. Dia berada di tengah keluarga, maka keluarganya mendapatkan kebaikan. Dia ada di kantor, kantornya mendapatkan kebaikan. Minimal kebaikan dari akhlaknya. Meskipun ya, misalnya tidak selalu kebaikan itu berbuah uang. Tidak selalu bentuknya harta. Kalau di kantor tidak selalu soal revenue, soal profit. Tapi keberadaan dirinya itu menyenangkan. Intinya ada sebuah kebaikan. Itu yang namanya orang mubarok. Dan kata Syekh Syastri tadi, boleh seseorang disifati atau diberi nama dengan nama mubarok. Sebagai doa, semoga dia menjadi orang yang bisa menebarkan kebaikan. Anda teringat dengan salah seorang ikhwan. Dia itu kebetulan kalau kerja pindah-pindah, sering mutasi. Di mana dia mutasi, di situ dia bisa gerakkan dakwah. Itu termasuk sifat mubarok. Dia pindah ke Palu, dia jadi motor. Meskipun orang baru. Tidak hanya jadi penonton. Keberadaan dirinya diperlukan orang. Keikutsertaannya membuat dakwah jadi tambah lancar. Partisipasinya menjadikan dakwah semakin semarak. Ke kota A, B, C. Maka selalu orang merasakan kebaikan dari keberadaan. Itu namanya mubarok. Ana ada cerita favorit. Favorit karena ini termasuk cerita yang inspiratif. Kalau Ana disuruh kultum atau membuka sebuah pengajian di suatu tempat, Ana sering membawakan kisah ini karena kisahnya nyata dan Ana katakan tadi inspiratif. Gitu. Kisah ini dibawakan seorang syekh, tapi Ana tidak usah sebutkan namanya. Dibawakan oleh beliau ketika kami sedang pertemuan mahasiswa Indonesia di kampus waktu kami di Riyadh, di King Saud University. Kajian itu berjudul Anta ja'ala mubarakan aynama kunta. Yang beliau terinspirasi dari ayat di surat Maryam ayat 31. Yaitu perkataan Nabi Isa alaihissalam, وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا. Dan Allah menjadikan aku sebagai orang yang bisa menebar kebaikan di mana saja aku berada. Dan Allah mewasiatkan kepada diriku untuk senantiasa menegakkan salat, awsani bis salati waz zakah, dan membayar zakat madumtu hayya, selama saya hidup. Nah, tapi beliau membawakan kajian ini dengan cerita yang mau Ana ceritakan ini, yang cerita favorit ini. Semoga nggak salah saya ingat ya, karena cerita ini cukup lama, mungkin ada 11 tahun lalu. Beliau, Syekh ini, punya murid, 2 orang, satu orang dokter, namanya Aiman. Ya. Aiman ini di Vancouver mengambil ilmu kedokteran. Dan dia punya dosen, orang bule gitu, orang barat, tapi masuk Islam. Ya kan? Nah, suatu ketika Aiman pulang ke Saudi,
Terus menceritakan ceritanya 2 orang dokter, dosen-dosennya dia, yang bisa masuk Islam, padahal mereka orang barat tadi. Katanya Aiman ini, saya pernah diundang semacamnya minum teh lah gitu, dengan 2 dosen saya. Terus saya bertanya, dokter, bagaimana Anda bisa masuk Islam, padahal Anda tinggal di Kanada? Vancouver itu Kanada ya. Dosennya bilang gini, suatu hari saya itu jalan-jalan, atau dalam sebuah perjalanan intinya, di sebuah jalanan, dan di hadapan saya ada seorang laki-laki berperawakan tinggi besar, berkulit hitam. Dia itu lagi bawa semacam apa ya, anggaplah buku-buku kecil, ya, dan membagi-bagikannya secara gratis di jalan. Dia bilang, take it, please take it and read it. Silakan ambil, baca. Ambil, silakan baca. Sebenarnya saya, buku apaan sih? Jadi saya agak malas sebenarnya, ya agak miring gitulah jalannya kurang lebih, untuk menghindari laki-laki tersebut. Tapi ya bagaimana akhirnya Allah mentakdirkan saya tiba-tiba berhadapan dengan si laki-laki itu. Dan dia pun mengatakan, take it, read it. Silakan ambil, baca. Ya sudah, saya ambil. Gitu. Saya ambil, lalu saya lihat The Holy Quran. Ternyata itu adalah Al-Quran. Mushaf Al-Quran. Oh, ini kan kitab teroris atau gimana ya? Saya kan bukan Muslim. Jadi saya pergi, dan ketika sudah tidak dilihat oleh laki-laki tadi, maka saya pun membuangnya ke tong sampah. Sampai di rumah, saya pikir-pikir, nyesel juga kenapa tadi saya buang gitu. Kan gak ada salahnya juga dibaca apa sih. Pengen tahu gitu, membuktikan yang kata orang ini kitab teroris ini. Akhirnya singkat kata, saya pikir, kayaknya besok subuh-subuh harus ambil tuh. Sayang juga dibuang tong sampah. Tapi harus subuh-subuh, karena khawatirnya bak sampah, truk sampah sudah ngambil duluan. Singkat kata, dokter yang pertama itu segera berlari, ya, atau berjalan di subuh hari, mau mengambil kembali Al-Quran yang sudah dia buang. Qadarullah ketika sampai di tong sampah, ternyata sudah nggak ada. Kayaknya truk sampahnya udah duluan. Jadi saya pikir, aduh, nyesel juga ya. Cari lagi deh laki-laki yang kemarin itu. Maka saya pun mencarinya. Di jalanan yang sama tempat saya bertemu dengan dirinya. 1 hari, 2 hari, 3 hari, nggak ketemu-ketemu. 1 minggu, 2 minggu nggak ketemu. Ya singkat kata anggaplah 1 bulan. Ya, kita nggak ingat pasti dengan durasinya. Yang jelas akhirnya setelah sekian lama mencari, ketemu juga dengan laki-laki tadi itu. Saya bilang, saudaraku, saya kehilangan buku yang dulu kamu kasih. Saya bilang aja hilang. Kan memang hilang, ini diambil sama truk sampah gitu ya. Karena kalau dibilang saya lempar, takutnya dia marah. Saya bilang buang. Dia bilang, sorry brother, hari ini saya nggak bawa mushaf. Hari ini saya jadwalnya leaflet, flyer. Tapi kalau kamu mau, tunggu saya. Habis flyer nanti kita ke rumah saya. Ingat kata saya, daripada saya kehilangan lagi, soalnya kan nunggunya sampai sebulan. Yaudahlah, tunggu aja. Dia bagi-bagi flyer. Sudah selesai, kami datang ke rumahnya. Dia kasih buku yang seperti yang saya buang itu. Oke, terima kasih ya. Saya pulang, saya baca. Ternyata bacanya dari belakang, bukan dari depan. Buku. Iya. Saya, ternyata dari belakang. Saya baca. Ternyata dalam 1 minggu saya nggak mau lepas dengan buku itu. Ada sesuatu yang menarik.
Saya baca lagi, kadang saya sampai lupa tidur, begadang. Kadang saya sampai lupa makan, saking asiknya, ingin membaca. Terus kita taruhlah misalnya 1 minggu. Sampai akhirnya pada ayat terakhir, di bagian belakang, di dalam dada saya itu seperti ada rasa, ini apa ya? Gitu. Saya ingin mengimani ini. Gitu. Maka Anda nggak ingat pasti apakah beliau itu cari di Yellow Pages, karena itu kan kejadian sudah lama sekali. Dulu kan pakai Yellow Pages atau yang semacam itulah ya. Saya cari buku telepon dan saya dapati Islamic Center. Maka saya ambil telepon, lalu saya telepon, lalu akhirnya saya mengatakan saya ingin masuk Islam. Maka saya pun dibimbing oleh orang yang menjawab telepon saya, dan sejak saat itu saya masuk Islam. Berapa dokter tadi? 2 dong. 2. Dokter yang pertama selesai dari ceritanya. Dokter yang kedua menyahut ceritanya itu. Dia mengatakan ini, itu si negro yang kamu bilang tadi kan, tinggi besar, hitam. Itu namanya Abdul Majid ya? Dosen yang pertama bilang gini, oh, kok tahu? Yang kedua bilang, saya juga masih Islam dari dirinya. Kurang lebih, ya ceritanya kurang lebih seperti itu. Oke. Demikian kisahnya 2 dosen yang menceritakan kepada Aiman, dan Aiman menceritakan kepada syekh tersebut. Yang syekh tersebut menceritakan kepada kami yang hadir dalam kajian singkat waktu itu. Anak kira ceritanya selesai. Ternyata nggak selesai. Ada kelanjutannya. Syekh kemudian menceritakan kepada kami, di suatu musim haji, saya itu membimbing haji. Kemudian di tenda kami, ada seorang laki-laki yang dari kejauhan sedang berdebat dengan security. Sepertinya dia mau numpang. Entah dia kehilangan bis, angkutan, atau teman-temannya. Jadi dia mencoba untuk meminta pertolongan dengan ikut di travel kami. Singkat kata, ketika perjalanan menuju Mina dan Muzdalifah dan Mina, setelah selesai dari wukuf di Arafah, karena perjalanan ketika itu macet, akhirnya kami kita berhenti sebentar lah untuk menghilangkan kepenatan di dalam bis. Kita istirahat dulu karena capek duduk. Akhirnya singkat kata mereka duduk, turun dari bis lalu kemudian duduk membuat halaqah. Laki-laki yang saya lihat berdebat, kata Syekh, di security itu, rupanya duduk di hadapan saya. Dan setelah saya lihat, oh ternyata penampakannya besar, hitam. Dan penampakan ini mengingatkan saya tentang ceritanya Si Aiman. Aiman, tentang 2 dosennya. Karena ini bukan kajian ilmiah, ini hanya sekedar semacam refreshing untuk menghilangkan rasa letih sebentar. Saya terinspirasi dari perawakannya, maka saya ceritakan kisah yang dibawakan oleh Aiman tentang 2 dosennya. Diceritain ulang tuh tentang ada dosennya jalan di Vancouver, kemudian ketemu dengan laki-laki, bla 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 bla, sampai pada perkataan dosen yang kedua. Dosen yang kedua kan bertanya kepada dosen yang pertama, itu laki-laki yang besar itu namanya Abdul Majid ya? Nah, waktu menyebutkan nama Abdul Majid itu, saya lihat ke si negro ini. Dia menangis. Ya. Maka saya nanya, akhi, antum bukan dari travel kami, gitu. Nah, tapi antum paham ya ceritanya, gitu. Sampai menangis, gitu. Kenapa, akhi? Maka si negro ini mengatakan, sejujurnya Abdul Majid yang diceritakan di dalam cerita itu adalah saya. Dan saya belum pernah mendengar tentang ada orang masuk Islam dari apa yang saya lakukan, yang bagi-bagi mushaf, bagi-bagi flyer, kecuali dari apa yang Syekh sampaikan tadi.
Ya, jadi ada kisah di mana orang mengerjakan sebuah perbuatan kecil, ada kebaikan besar yang didapatkan, yaitu masuk Islam. 2 orang dokter yang menjadi dosennya Aiman. Dan ketemu di musim haji. Gitu. Nah, ini salah satu contoh yang namanya mubarak. Yaitu dia punya kebaikan yang bisa dia tebarkan. Meskipun hanya dengan perbuatan kecil. Teman-teman yang dirahmati Allah, sebagian orang mengira kebaikan itu harus dengan mengajar. Kebaikan itu harus dengan berdakwah, menghafal, dan lain-lain. Padahal sebenarnya tidak. Kebaikan itu bisa, misalnya, antum punya kemampuan mendesain. Antum menawarkan diri pada sebagian ustadz tentang kemampuan mendesain antum. Atau kemampuan editing video antum. Atau kemampuan editing audio antum. Atau apapun yang antum bisa. Yang dengan itu orang bisa mendapatkan kebaikan. Yaitu dapat ilmu. Kan kajian itu bisa semakin semarak, kajian itu bisa semakin tersebar dengan adanya publikasi. Tapi publikasi itu masa ustadznya yang bikin? Jadi ustadznya yang nulis, ustadznya yang belajar, ya terus dia juga yang bikin flyer, kan enggak? Nah, itu termasuk kebaikan. Ya. Contoh yang lain, jadi donatur. Kita bangun sekolah, kita bangun musola, kita bangun studio. Ada sebagian teman-teman yang duitnya itu lancar. Karena dia ingin menebarkan kebaikan dengan menggunakan uang yang dia punya. Karena dia pengusaha misalnya. Atau ada teman-teman yang tidak punya uang, tidak punya kemampuan komputer, tapi dia punya semangat untuk belajar. Lalu dia berusaha untuk seperti ini, ikut Mufid Islamic Academy. Di sini dia belajar dengan sekuat tenaga. Dia bersungguh-sungguh untuk menghafal. Kemudian dia masuk dalam pertemanan, temannya nanya-nanya apapun sama dia. Dia nyampe di kantor, teman-temannya kalau nanya sesuatu sama dia. Dia pulang ke rumah, keluarganya kalau apa-apa nanyanya sama dia. Ini termasuk mubarak. Bisa memberikan kebaikan. Begitu. Ya. Nah, catatan penting. Sebagian orang setelah belajar justru tidak bisa jadi mubarak dalam keluarganya. Dia tidak bisa mengajak keluarganya, malah keluarganya jadi semakin jauh. Karena misal dia sudah belajar, lalu cara dia menyampaikan kepada keluarga itu harus begini, harus ikut ini. Ya, keras, bukan tegas ya, beda. Keras, memaksa, tidak sabar, ingin segala sesuatunya langsung berbalik seperti dia membalikkan telapak tangan. Nah, ini jadi catatan. Yang harusnya terjadi adalah orang kalau belajar, dia mengubah keluarganya itu dengan perlahan-lahan. Memilah-milah mana yang penting, mana yang kurang penting. Dari seluruh yang penting-penting, mana yang paling penting. Baru penting, baru cukup penting. Gitu. Supaya apa yang sangat penting itu sampai. Dengan metode apa? Di waktu kapan? Dengan cara apa menyampaikannya? Lisan, tulisan, pribadi, grup, japri, atau terbuka. Dia harus bisa lihat itu agar kebaikan yang dia sudah pelajari bisa disebarkan kepada keluarganya dengan cara yang nyaman. Begitu. Catatan, tadi ada perkataan penulis, ainama kunta. Di mana saja kamu berada. Artinya, kita diinginkan menjadi orang yang mubarak itu bukan pada satu lingkup saja. Ya. Misal nih, jangan hanya di kalangan pertemanan yang suka sama kita. Ya, ada sebagian orang yang bisa jadi orang yang memberikan kebaikan, tapi localize gitu. Hanya terpaut pada satu circle pertemanan. Adapun ketika dia pindah, dia nggak bisa. Ya, tapi ini juga bergantung kepada kepribadiannya. Ada orang itu yang supel, sehingga dia pindah-pindah. Kayak Ikhwan yang tadi itu, pindah-pindah domisili, pindah tempat kerja, pindah cabang. Itu bisa dimanapun dia berada memberikan kebaikan. Ada sebagian orang yang memang mungkin
agak apa orang bilang introvert, ya, kurang apa, bisa bergaul kurang luwes gitu ya, sukanya menyendiri, sehingga dia hanya bisa memberikan kebaikan secara terlokalisasi pada orang-orang tertentu saja, di keluarganya pun belum tentu ya. Nah teman-teman yang dirahmati Allah, afwan, untuk di bagian yang akhir ini saya mengatakan bahwa kalau kita punya kekurangan, yaitu kurang pandai bergaul, saya katakan itu bisa diubah, tergantung kita mau atau tidak. Ya. Kalau kita nih tipikalnya introvert, ya, agak nyendiri gitu. Ansos, Apa namanya? antisosial. Antisosial. Ya, lebih suka sendiri pokoknya. Saya mengatakan bahwa itu tidak selamanya kebaikan. Kalau kita berkaca dari Nabi SAW, para sahabat Nabi, para tabi'in, mereka tipikal yang berbaur. Tidak eksekutif pada diri sendiri. Ya, urusanku ini urusanku. Aku nggak mau urusanku dicampuri, dan juga aku nggak ada ngurus sama kamu gitu. Sebagian sahabat Nabi itu saling memberi nasihat, ya kan? Artinya kalau ditanya mana yang lebih bagus, saya katakan yang lebih bagus adalah yang supel, yang mudah beradaptasi dengan berbagai bentuk lingkungan. Adapun sikap introvert, itu jangan dipelihara. Artinya harus berusaha untuk mengubahnya. Ya. Kita pasti punya sesuatu yang orang lain bisa menerima kita dengan mudah, dengan sesuatu tersebut, dengan kemampuan kita, dengan kelucuan kita, dengan wawasan kita, ya, yang dengan seperti itu sangat mudah bagi kita untuk sebenarnya bisa berinteraksi. Tinggal kita mau atau tidak. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Teman-teman yang dirahmati Allah, mungkin ini dulu yang bisa kita baca. Ada beberapa hal yang bisa kita ambil pelajaran. Kita didoakan oleh penulis agar menjadi orang yang mubarak. Mubarak itu artinya bisa menebarkan kebaikan. Di mana? Jawabannya aina ma kunta. Di mana saja kalian berada. Jangan sampai yang saya katakan tadi menjadi mubarak buat diri sendiri. Atau pada sebagian orang secara terlokalisasi. Tapi kalau bisa, aina ma kunta. Di mana saja kamu berada. Di pertemananmu, di kantormu, di keluargamu, di lingkungan yang kamu pindah-pindah, kota sini, kota sana, di mana saja kamu berada, hendaknya bisa menjadi penebar kebaikan. Hanya saja, itu juga butuh ilmu. Ya, kebaikan apa yang mau ditebarkan kalau kita tidak punya ilmunya? Maka disinilah pentingnya kita belajar agama. Yang kedua, kemampuan untuk menebarkan kebaikan di mana saja kita berada itu juga didukung dengan kepribadian. Kalau tipikal kita adalah orang yang luas dan supel, bisa beradaptasi dengan mudah, bisa bergaul dengan mudah, maka ini akan menjadi faktor pendukung. Dan kalau kita punya kekurangan seperti sikap atau sifat introvert, tertutup, eksklusif, menyendiri, maka saya katakan ini tidak mesti selalu yang baik. Ya. Karena memang pada kenyataannya, Nabi dan para salaf, mereka adalah orang-orang yang saling bergaul satu sama yang lain, berlomba-lomba dalam kebaikan, saling nasihat-menasihati dalam kebaikan, dan hendaknya mereka yang menjadi contoh kita, bukan kita memelihara diri dengan mengatakan, oh saya pokoknya orangnya gini, saya nggak mau diubah-ubah, ya. Karena sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi SAW, dan sebagai baik manusia di dalam Islamnya adalah para salaf saleh. Wallahu a'lam bishawab. Antum ada pertanyaan? Ada Ustaz, terkait dengan orang yang mubarak. Pastikan semua, terutama para thalibul ilmi ataupun kaum muslimin pada umumnya itu ingin menjadi seorang mubarak. Pada kenyataannya, kadang ketika mau menjadi seorang mubarak itu belum tentu apa yang kita mau misalkan rencanakan ataupun yang kita inginkan planning itu terkadang itu tidak berjalan gitu Ustaz. Nah itu Anda pernah dengar itu tergantung juga karena tidak berkahnya ilmu.
Apakah benar sih, Ustaz? Jadi mau menyebarkan kebaikan, tapi kayak terhalang gitu, Ustaz. Mau bikin begini, tapi orang itu tidak mau menerima. Apakah itu juga terkait dengan tidak berkahnya ilmu, Ustaz? Untuk memutlakkan siapa yang belajar tapi tidak bisa menasihati, sudah belajar tapi tidak bisa menyalurkan ilmu, itu adalah karena tidak berkahnya ilmu. Anak pribadi tidak sepakat. Dimutlakkan demikian itu nggak sepakat. Karena ada sebagian orang yang dia bukan karena ilmunya tak berkah, tetapi karena memang kepribadian. Pribadinya memang ada yang tertutup. Ada yang pemalu. Antum pernah ketemu teman pemalu nggak? Itu kan kalau pemalu, dia itu hanya ditanya, baru dia ngomong. Ya tidak? Itu pun ketika ditanya, dia jawabnya sepotong-sepotong. Nah pertanyaannya, bagaimana caranya dia menyalurkan ilmunya dengan cara menasihati orang? Ketika dia saja baru bicara kalau ditanya. Itu pun menjawabnya sepotong-sepotong. Kenapa demikian? Karena memang orangnya pemalu. Pemalu itu biasanya bawaan kecil. Sering mendapat intimidasi. Jadinya agak takut. Pernah diejek. Ketika dia kecil, dia bicara dibully. Sehingga sejak saat itu dia enggan untuk bicara. Nah itu kan bawaan kecil. Tidak bisa kita mutlakkan orang seperti ini berarti ilmunya tidak berkah. Begitu. Ilmu tidak berkah bila belajar tapi nggak beramal. Belajar tentang fikih sholat, tapi sholatnya amburadul. Bacaannya nggak hafal. Gerakannya sembrono. Ya. Ada kan sebagian orang yang sudah belajar fikih sholat. Tapi kalau sholat ngebut. Jadi tangannya posisinya kayak apa, tumakninahnya kayak apa, itu tidak dia amalkan. Ini namanya ilmu tidak berkah. Tapi dia sudah mengamalkannya, tapi dia tidak bisa menyampaikannya karena rasa malu tadi, misalnya. Tentu ini tidak bisa dikatakan ilmunya tidak berkah. Ya. Wallahualam, ana tidak sepakat kalau dikatakan itu tidak berkah. Karena orang tidak bisa menyampaikan, tidak bisa menasihati, itu faktor-faktornya banyak. Ada lagi orang yang dia belajar, tapi nasihat tidak bisa masuk di hati orang lain karena cara penyampaian. Apakah ini juga dikatakan berarti ilmunya tidak berkah? Wallahu a'lam ya. Karena bisa jadi cara penyampaiannya dia itu begini. Ada orang kalau menyampaikan sesuatu itu, kalau bahasa kita tebelebet, apa namanya? Terbuntal-buntal, terputar-putar. Agak membingungin. Karena kurang terbiasa mengeluarkan pendapat. Mungkin tidak terbiasa waktu di sekolah. Tidak terbiasa kalau presentasi. Sehingga menyampaikan sesuatu, orang itu bukan tidak menerima, tapi lebih tepatnya tidak paham. Antum pernah ketemu teman seperti itu? Ada sih, Tok. Ya. Gitu. Dia nyampaikan ke kita, tapi kita tidak paham. Gitu. Karena memang mungkin dia kurang bisa. Tapi akhlaknya baik. Masa iya kita katakan ilmu nggak berkah? Ya, dia hanya mungkin perlu jam terbang. Itu tidak. Ada juga orang yang menyampaikan nasihat tidak bisa masuk ke hati karena kita lihat perilakunya sehari-hari tidak mencerminkan apa yang dia sebutkan. Apa yang dia nasihatkan itu. Dia menasihatkan tentang akhlak yang baik. Dia menasihatkan tentang cara bicara yang baik. Tapi kita lihat dia pada kesehariannya jauh lebih banyak berbicara yang tidak manfaat. Kalaupun ada sesuatu itu cenderung lebih banyak menyakiti, ya, mengintimidasi, merendahkan orang, meskipun ya dia pintar. Gitu. Nah, bisa jadi ini yang kita katakan ilmunya tidak berkah, gitu. Karena memang tidak tercermin antara apa yang disampaikan dengan apa yang dilakukan. Saya kira wajar kalau kemudian orang mengatakan saya nggak bisa terima nasihatnya dia karena bertolak belakang.
Ya, ini lepas dari like dislike loh. Karena ada juga orang yang saya nggak bisa masuk. Kenapa? Saya nggak suka aja. Kenapa? Ya nggak tahu ya. Pokoknya nggak suka aja. Itu kan, preferensi gitu. Iya. Ya, kalau itu nggak bisa jadi dalil. Yang bisa tadi adalah yang dinasihatkan bertolak belakang dengan yang dikerjakan. Adapun sekedar like dislike, saya nggak suka karena nggak tahu kenapa juga. Pokoknya yang penting saya nggak suka aja dengan orangnya. Kenal enggak sih, tapi saya nggak suka. Itu beda lagi ya. Wallahu a'lam. Jadi intinya tidak bisa kita mutlakkan karena ada banyak faktor yang bisa kalau di breakdown. Ini bisa dikatakan tidak berkah. Ini adalah faktor X yang lain. Karena kepribadian, karena rasa malu, karena tidak terlatih, karena bingung menyampaikannya seperti apa, begitu. Wallahu a'lam. Paham ya? Paham, Ustaz. Lalu bagaimana Ustaz, cara kita untuk bisa menjadi orang yang mubarok, Ustaz? Tips-tipsnya seperti apa, Ustaz? Tadi ada yang sempat sebutkan. Pertama, ilmu. Kebaikan baru dikatakan kebaikan yang sejati kalau dia sesuai dengan syariat. Karena ada sebagian orang menganggap itu baik, tapi tidak sesuai dengan syariat. Terus bagaimana caranya kita tahu bahwa ini kebaikan yang sesuai syariat? Jawabannya? Dengan ilmu. Dengan berilmu. Ilmu diraih dengan belajar. Ya. Jadi kita harus belajar supaya berilmu. Supaya kebaikan yang kita kerjakan itu betul-betul sesuai dengan syariat. Mohon maaf, sebagian orang dia menganggap dia berbuat baik dengan cara membuat kelucuan-kelucuan, cerita-cerita yang terkekeh-kekeh, cerita-cerita yang tidak terlalu bermanfaat, dan itu menjadi kebiasaannya dengan alasan itu adalah kebaikan. Karena kalau saya lagi seperti itu, teman-teman saya bisa ketawa, ceria. Jadi dia kayak apa ya? Kalau ada dia, jadi rame. Nggak ada lo nggak rame. Gitu. Itu dalil yang sering dipakai untuk komedian misalnya. Ya, misalnya seperti itu. Catatan, kebaikan tidak bisa dikatakan kebaikan kecuali bila sesuai dengan syariat. Yang kedua, tipsnya adalah mengembangkan diri. Kepribadian kita, kemampuan-kemampuan kita, itu akan menunjang kemampuan kita untuk memberikan kebaikan tadi. Tadi Anda mengatakan, ada sebagian orang yang introvert. Sehingga dia kurang bisa memberikan kebaikan dari sisi ilmunya. Maka harus dikembangkan. Caranya, coba latihan. Bergaul. Meskipun kita lebih senang menyendiri. Anak ini juga orangnya rumahan. Gitu. Tapi zaman-zaman kuliah, Ana bergaul dengan kakak kelas, satu angkatan, adik angkatan, dengan dosen, dengan dekan, dengan pegawai administratif yang ada di kampus. Itu berusaha untuk setiap kali ada pergaulan, mempelajari, oh karakter orang seperti ini, aku harus seperti ini. Oh aku, ternyata maksudku itu tidak ditangkap orang lain. Maksudku baik, ditangkapnya jelek. Maksud saya memberikan masukan, ditanggapinya sebagai serangan. Nah, banyaknya kita bergaul membuat kita bisa semakin mengembangkan diri. Bisa dipahami ya? Salah satu yang lain adalah kemampuan bicara. Makanya di MIA kemarin ada ujian lisan. Karena Ana sudah bilang, Ana ingin teman-teman belajar untuk bagaimana mengeluarkan folder-folder ilmu yang ada di otak keluar lewat lisan. Dan itu butuh latihan. Balik lagi, ada pengembangan diri seperti ya belajar untuk berbicara, belajar untuk menyampaikan. Nanti lama-lama kita paham, oh kita kurangnya di sini. Oh ada kelebihan di situ. Yang dengan itu kita bisa mengembangkan diri kita tadi. Dengan seiring meningkatnya jam terbang. Wallahu a'lam. Ana beri satu tips lagi. Keikhlasan.
Dan itu memang sangat butuh latihan. Tak heran para ulama mengatakan salah satu hal yang paling susah untuk diamalkan itu adalah menata hati dengan keikhlasan. Karena ada kebaikan yang kita kerjakan tapi bukan semata-mata karena Allah, melainkan karena ingin cari muka. Kita berbuat ini supaya orang puji, supaya orang di sekitar kita melihat diri kita, supaya kita disenangi. Ya kan sebagian orang seperti itu. Suka traktir, suka ngasih-ngasih, tapi bukan karena Allah, melainkan karena ingin disenangi orang. Ya, ini juga menebarkan kebaikan, tetapi belum sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Ta'ala. Jadi, di bagian ini sangat perlu latihan. Ya, sangat perlu untuk ketika mengerjakan kebaikan, tidak mendengarkan kalimat orang. Ya, seperti pujian. Modal penting untuk jadi orang mubarok itu. Iya. Ya, ikhlas. Iya. Nah, Allah a'lam. Mungkin ini saja yang bisa kita bahas pada kesempatan hari ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.